Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Budi dan sekarang kita beralih ke Pak Agus Sunanto. Halo Pak. Selamat siang Pak. Pak Agus, bagaimana sih Pak prosedur dari dari sarang burung walet ini untuk bisa menembus pasar ekspor Pak? Apa saja prosedurnya dan teknisnya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin saya ceritanya pelan-pelan saja ya. Jadi karena enggak nanti terlewatkan. Tadi Pak Budi sudah menyampaikan. Jadi yang pertama saya ingin mensitir kata bijak Pak Menteri Pertanian bahwa burung walet ini anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk rakyat Indonesia. Karena burung walet ini tidak memberi makan, tidak memberi merawat, tidak mengobati, tapi dia memberi hasil kepada rakyat Indonesia. Dan sekarang sudah menyebar, dulu di Jawa, ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sekarang sudah NTB, NTT, mungkin sebentar lagi sampai Papua. Yaitu ya. Kalau saya boleh, ini merupakan maskot ikon Indonesia. Kalau Korea kan ginseng, Indonesia adalah sarang burung walet. Yang pertama saya sampaikan. Kemudian yang kedua saya menambahkan Pak Budi tadi. Sebetulnya pasar sarang burung walet itu sudah dunia sudah ada. Dari Amerika, kemudian Kanada, Australia, Asia semua hampir ngambil ke Indonesia. Yang belum tembus waktu itu adalah China Pak Budi ya. Jadi sangat sulit menembus ke China. Walaupun yang ekspor dari Indonesia ke Malaysia, Vietnam itu Hong Kong masuk ke China juga. Tapi Indonesia waktu itu belum masuk. Mungkin saya tambahkan apa yang Pak Budi sampaikan. Itu dari 2010 Pak Budi ya. Kunjungan Menteri Perdagangan China ke Indonesia bertemu dengan Menteri Perdagangan Maret kalau tidak salah itu di Yogyakarta. Nah waktu itu pembahasan akhirnya dibukalah komunikasi Indonesia bisa ekspor sarang burung walet ke Tiongkok. Nah kemudian kita tindak lanjutin diskusi-diskusi tersebut, komunikasi kita antara karantina pertanian Indonesia dengan pertanian Cinanya akhirnya disepakati protokol sarang burung walet yang ditandatangani oleh Pak Menteri Pertanian dengan Menteri dari China, Aksik ya waktu itu April 2012. Nah begitu tanda tangani ternyata ada persyaratan-persyaratan peraturan-peraturan Indonesia tentang sarang burung walet. Kita belum punya. Nah makanya waktu itu badan karantina karena memang waktu itu kita yang komunikasi terus kita membuat aturan akhirnya ada peraturan Menteri Pertanian nomor 41 tahun 2013 terkait dengan tindakan karantina terhadap pengeluaran dan pemasukan sarang burung walet. Peraturan menteri ini belum cukup karena diminta oleh Cina ya. Jadi ada pedoman kepala badan juga ada 4 atau 5 pedoman kepala badan. Pedoman kepala badan terkait dengan pemanasan, pedoman kepala badan terkait dengan pemeriksaan nitrit, pedoman kepala badan terkait dengan penelusuran rumah processing sampai ke rumah walet. Jadi terkait dengan protokol itu ke Cina, Indonesia harus memenuhi persyaratan pertama tertelusurnya rumah walet, proses rumah processing sampai ke rumah walet. Jadi rumah processing 009 ini terdaftar di China. 009 ini punya rumah walet di mana saja harus tertelusur, ya Pak Budi ya. Tidak boleh rumah walet yang tidak terregistrasi di karantina ekspor ke Cina. Jadi itu. Kemudian yang kedua kadar nitritnya harus di bawah 30 ppm. Nanti Dr. Asis bisa menjelaskan secara teknis lainnya. Kemudian dilakukan pemanasan, ini terkait dengan cemaran, terutama yang ditakutkan Cina adalah avian influenza. 70 derajat 3,5 detik. Nanti Dr. Asis yang teknis. Jadi itu terkait dengan protokol. Begitu 2014 Cina mengakui dari 8 perusahaan yang diusulkan Indonesia waktu itu hanya 3 yang boleh ekspor ke Cina, hanya 3 ya. Hanya 3 perusahaan dari 8 waktu usulan pertama. Kemudian tanggal 1 April
tanggal 29 Januari 2015 lah Pak Budi ini baru ekspor ke Cina pertama kali. Nah dari situlah diikuti sampai hari ini 23 perusahaan. Jadi terkait dengan ekspor memang Cina ini persyaratannya agak rigid, lain dengan yang bukan non-Cina. Kalau non-Cina dari rumah walet mana saja tidak permasalahkan. Kandungan nitrit juga tidak permasalahkan. Yang dipermasalahkan terkait dengan cemaran bakteri itu yang dipermasalahkan itu. Harus dipenuhi juga pemanasan sekian. Yang negara lain seperti itu, termasuk Australia, Kanada, Amerika seperti itu. Tapi kalau China ini memang rigid sekali. Oke gitu. Pak. Nah Pak, banyak yang belum ketahuin juga bagaimana sih Pak tahapan untuk bisa ekspor. Karena banyak sekali nih Sobat Tani yang bertanya kepada kita gimana sih cara ekspor melalui badan karantina gitu Pak. Jadi begini, kalau ekspor ini bisa dibilang mudah tidak, bilang tidak ya mudah juga. Yang pertama tentunya pelaku usaha Indonesia punya kenalan di negara tujuan. Ini yang umum dulu ya, yang umum dulu. Relasi ya Pak. Yang umum bukan non China ya. Non China kan sepanjang Mbak Vika punya teman di Amerika. Okay. Nah, aku mau ekspor ini bisa enggak? Boleh. Nah, itu jalan boleh, lapor karantina, sertifikasikannya. Syaratnya apa? Hanya terkait dengan cemaran bakterinya. Demikian juga ke Australia dan lain sebagainya. Tetapi kalau China itu tidak bisa. Okay. Pasti perusahaan harus terdaftar dulu, kemudian rumah waletnya terdaftar dulu, pemeriksaan sarang burungnya sebelum berangkat nitritnya diuji laboratorium kita. Jadi sebelum berangkat ini Pak Budi tidak ngerti, petugas kita itu mungkin dari pagi sampai malam hanya meriksa nitrit sama pemanasan. Setiap hari, setiap aja ekspor, nah itu. Nah Pak, syarat supaya sarang burung walet ini bisa lolos ekspor. Apa aja sih Pak yang harus diperhatikan? Ya, jadi kalau lolos ekspor tentunya harus memenuhi persyaratan negara tujuan tadi. Sebetulnya persyaratan negara tujuan itu apa? Begitu diperiksa di Indonesia itu seperti tadi saya katakan tadi sehat, memenuhi persyaratan tujuan, kita sertifikasi, sudah jalan. Dan di ekspor sarang burung walet ini saya sampaikan tidak ada kuota, dimanapun tidak ada kuota. Di Cina itu bukan kuota Pak Budi ya, bukan kuota, tapi kapasitas produksi rumah walet. Pak Budi mau ekspor sana, sepandang rumah waletnya dinilainya kita itu sesuai itu boleh. Karena dilaporkan ke Cina, kapasitas rumah waletnya 009 itu berapa, itu akan terlaporkan ke sana. Jadi itu.